Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Star dimanapun Anda berada. Pagi ini saya lagi di rooftop di lantai atas rumah saya, sambil olahraga dengan anak-anak saya. Saya coba ngevlog. Pagi ini izinkan saya membahas tentang bagaimana kita mendeteksi potensi kita dan kemudian mengasahnya sampai menjadi prestasi. Mari kita awali. Yang pertama, banyak orang yang datang ke saya kemudian bercerita bahwa dia merasa nggak punya potensi. Banyak orang yang WA saya, yang japri saya, yang menceritakan dirinya hopeless karena merasa nggak punya potensi yang layak untuk kemudian dijadikan prestasi. Sahabat sekalian, perlu saya luruskan dulu sebelum kemudian saya bahas cara mendeteksi potensi dan cara mengasahnya sampai dia menjadi prestasi. Yang pertama, kita harus sadar teman-teman sekalian bahwa Allah memilih kita bukan kebetulan, bukan tanpa rencana, bukan tanpa maksud. Kalau kita lihat misalnya di sejarah manusia, di rahim ibunya masing-masing, ada 250 juta sampai 500 juta sel sperma yang rebutan satu ovum pada saat itu. Kira-kira teman-teman sekalian, yang lolos itu sperma yang terbaik atau yang asal, yang kualitas terbaik atau yang asal? Kira-kira sperma yang lolos adalah sperma yang berkualitas atau yang tak berkualitas? Tentunya Anda tahu jawabannya. Di antara 250 juta sampai 500 juta sel sperma itu, di antara 250 juta sampai 500 juta sel sperma itu, hanya ada satu yang lolos, dan itu adalah Anda. Itu adalah kita semuanya. Maka Anda adalah orang pilihan. Di rahim ibu kita masing-masing 9 bulan 10 hari lebih kurang kita bertahan. Mungkin ada yang harusnya keguguran, tapi tidak terjadi. Mungkin yang harusnya ketika kecil sakit wafat, tapi ternyata Allah izinkan untuk sembuh dan hidup sampai saat ini. Artinya apa? Kita adalah pilihan. Jauh sebelum itu semua Allah sudah berfirman, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan di dunia ini para pemimpin. Siapa yang bilang itu yang dimaksud? Kita, saudara-saudara. Anda, saya, kita semua. Artinya kita orang-orang pilihan. Maka tak mungkin Anda tak punya potensi. Tidak mungkin Allah menciptakan kita, mengizinkan kita hidup sampai saat ini tanpa potensi. Tidak mungkin. Maka mulai sekarang Anda jangan pernah suudzon dengan hidup Anda. Anda harus segera temukan potensi Anda. Di kantor saya kita melayani tes sidik jari misalnya untuk deteksi potensi. Ada tes-tes yang lain juga. Tapi kalau mau disederhanakan, ada 3 cara mendeteksi potensi secara sederhana. Yang pertama, lihat apa hobi Anda, apa kesenangan Anda. Tentunya yang positif. Apa yang selama ini menjadi kesenangan Anda. Misalnya, kalau saya suka bisnis, suka marketing. Kalau saya suka komunikasi. Anda apa? Mungkin Anda suka melukis. Mungkin Anda suka IT. Mungkin Anda suka desain. Mungkin Anda suka menjahit. Mungkin Anda suka otomotif. Hobi itu adalah sinyal-sinyal potensi. Itu yang pertama. Cek hobi Anda. Cek kesenangan Anda. Tentunya yang positif, saudara. Yang kedua, cek kegiatan apa yang Anda bisa ngerjakannya dengan lama dan detail. Saya kalau ngerjakan marketing, ngerjakan bisnis, suka berlama-lama dan detail. Mungkin Anda ada yang suka melukis dan bisa detail, suka IT dan bisa detail. Anda mungkin suka otomotif dan bisa detail. Sahabat sekalian, cari yang Anda suka, yang Anda bisa bertahan lama mengerjakannya dan detail. Itu tanda itu hobi Anda, itu tanda itu potensi Anda. Karena orang yang tidak potensinya nggak suka detail. Contoh, saya punya rumah makan, saya punya frozen food, tapi saya nggak pernah bisa masak, saudara sekalian. Saya nggak suka detail mempelajari ilmu masak, padahal saya tahu resepnya. Kenapa? Saya berpikir bahwa mungkin itu bukan potensi saya, mungkin itu bukan bakat saya di situ. Saya kerjasama sama koki, sama chef. Cek diri Anda, apa yang Anda bisa lama mengerjakannya dan detail. Itu nyambung dengan yang pertama. Kalau orang itu nggak hobi, pasti nggak lama dan pasti nggak detail. Itu yang kedua. Yang ketiga,
cek apakah ada prestasi Anda di bidang itu. Apakah ada orang yang memuji kehebatan Anda di bidang itu. Apakah ada orang yang mengatakan Anda bagus di bidang itu. Nah, kita butuh penilaian pihak ketiga. Prestasi tidak harus piala, prestasi tidak harus piagam. Tapi mungkin ada orang yang sering mempercayakan sepeda motornya untuk Anda ulik misalnya. Ada orang yang setiap dia HP-nya trouble nanyanya ke Anda misalnya. Ada orang yang setiap dia butuh desain dia hubungi Anda misalnya. Sebagaimana saya, ketika orang butuh marketing banyak yang menghubungi saya. Tadi malam, kemarin, banyak kita belajar marketing. Banyak klien-klien saya yang mempercayakan marketingnya kepada saya. Itu adalah sebuah penilaian pihak ketiga. Jadi silakan cek diri Anda. Yang pertama, apa yang Anda suka. Yang kedua, Anda yang bisa bertahan lama dan detail ketika mengerjakan hal tersebut, ketika mengajarkan hal tersebut. Dan yang ketiga, apa penilaian orang terhadap Anda. Pak, saya nggak punya tiga-tiganya. Nggak mungkin. Ya, atau Anda silakan temui saya, kita bantu mendeteksi potensi Anda. Itu tentang potensi. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara mengasah potensi itu sehingga menjadi prestasi, sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang lebih luar biasa, sehingga bisa menjadi peluang rezeki buat Anda. Cara yang pertama, miliki guru, miliki mentor, miliki coach. Saya pribadi memiliki guru yang cukup banyak. Saya pribadi memiliki mentor, memiliki coach yang cukup banyak. Untuk apa? Untuk kemudian saya mengasah potensi saya. Sudah Anda memilikinya? Pak, saya mau otodidak. Bisa sih, tapi itu lama saudara sekalian. Ya, guru apakah harus orang? Mungkin bisa YouTube, bisa buku, ya, bisa internet, ya, dan sebagainya. Tapi saran saya tetap milikilah guru, mentor, coach yang berupa manusia, berupa orang. Kenapa demikian? Biar Anda tidak terlalu trial and error. Biar Anda tidak terlalu banyak-banyak waktu, biaya, tenaga, pikiran untuk mencoba. Itu yang pertama. Yang kedua, cari komunitas. Kalau saya suka bisnis, maka komunitas saya bisnis. Grup-grup saya bisnis. Saya suka marketing, maka teman-teman saya adalah pegiat marketing. Komunitas. Anda yang suka desain, komunitas desain. Anda yang suka internet, komunitas internet. Anda yang kemudian pengen mengasah diri Anda di bidang otomotif, bergabung dengan komunitas otomotif. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, cobalah buat karya dan jualah. Cobalah buat karya dan bagilah. Cobalah buat karya dan publikasikanlah. Anda belum menghasilkan rupiah, minimal menghasilkan feedback, minimal menghasilkan penilaian. Tapi percayalah, selama Anda terus kemudian berbagi karya Anda, cepat atau lambat akan menghasilkan prestasi dan menjadi jalan rezeki. Jadi ingat, semua orang pasti punya potensi. Cara deteksi potensi ada 3. Cek hobi Anda, cek kesenangan Anda. Yang kedua, di bidang apa Anda suka berlama-lama dan detail. Dan yang ketiga, apa prestasi yang sudah Anda ukir dari hal tersebut. Kemudian untuk mengasah potensi menjadi prestasi, lakukan 3 hal. Yang pertama, miliki guru, miliki mentor, miliki coach. Oke? Yang kedua, berkomunitaslah dengan yang memiliki hobi yang sama dengan Anda, potensi bakat yang sama dengan Anda. Dan yang ketiga, cobalah buat karya, kemudian publikasikanlah. Ketika karya itu bagus, maka akan menjadi jalan rezeki buat Anda. Sekian dari saya, selamat mencoba. Salam start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.